Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian ulumul Quran. Baik, untuk yang pertama kali kita bahas dulu tentang apa itu definisi dari ulumul Quran. Secara etimologi, ulumul Quran gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Berikutnya kita bahas tentang definisi ilmu. Yang pertama, ilmu masdar dari kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui. Selanjutnya, alima disinonimkan dengan kata arofa, yaitu mengetahui, mengenal, atau juga ilmu sebagai ma'rifah, yaitu pengetahuan. Ilmu juga bermakna al-fahmu wal idrok, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan bahwa ilmu adalah hasil usaha manusia dalam mencari tahu dengan cara menelaah, meneliti, lalu dipraktekkan aturannya. Setelah itu baru disimpulkan sehingga memunculkan pengetahuan baru bagi manusia untuk menjadi panduan. Berikutnya saya tampilkan definisi Al-Quran menurut bahasa. Salah satu pengertian Al-Quran menurut bahasa, Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a. Dengan demikian, kata Al-Quran berarti bacaan. Selanjutnya saya tampilkan definisi Al-Quran menurut istilah. Dari kedua pendapat tersebut disimpulkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril, diwahyukan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membacanya itu akan bernilai ibadah dan diriwayatkan secara mutawatir serta ditulis dalam mushaf dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Baik, kita lanjutkan dengan definisi ulumul Quran sendiri. Pendapat yang pertama, menurut Ramli Abdul Wahid, ilmu ini adalah merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Selanjutnya, menurut pendapat Mana Al-Qatan, ulumul Quran yaitu suatu ilmu yang mencakup berbagai
kajian yang berkaitan dengan kajian Al-Quran seperti pembahasan tentang asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran dan penyusunannya, masalah makiyah dan badaniyah, nasih mansukh, muhkam dan mutasabihat, dan lain-lainnya. Dari kedua pendapat tersebut pada dasarnya tidak memiliki perbedaan. Berarti dapat saya simpulkan bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari aspek keberadaannya sebagai Al-Quran maupun aspek kandungannya sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan berbagai aspek yang terkait dengan keperluan untuk membahas Al-Quran. Urgensi atau manfaat dari mempelajari ulumul Quran yang pertama, membantu untuk mengkaji dan memahami Al-Quran secara benar dan untuk menarik istinbat hukum dan adab dari Al-Quran serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Manfaat yang kedua, kita bisa mengetahui sejarah kitab Al-Quran baik dari aspek nuzulnya atau turunnya, periodenya, cara pewahyuannya, tempat-tempatnya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Selanjutnya bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yang keempat, sebagai senjata pamungkas untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan dan mengadakan kebohongan terhadap Al-Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran dimulai menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya, hingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khusus yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Embrio awal ulumul Quran pada masa pertama berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusiasme para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, dengan kebijakan pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit, dilanjutkan pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada suatu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu yang dinisbahkan kepada Utsman, dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Quran. Dilanjutkan pada masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Duali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harkat pada Al-Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'robil Quran. Perkembangan ulumul Quran
pada masa kontemporer ini juga berlanjut seputar penulisan sebuah metode atau cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah. Sebagaimana ada pula yang kembali menyusun atau menyatukan cabang-cabang ulumul Quran dalam kitab tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Sebagaimana saya sudah tampilkan sejarah tumbuh kembang berdasarkan periodisasi. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.